Kita bernyanyi dari UND nomor 70 ayat 1 dan ayat 2. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toldi parbadia. Amin. Ikon pujian nami do Jehovah, ala asi ni rohana dohot holong na Tuhani. Mas surak-surak do sandok portidion mangolop pon Jehovah, ay lunga di papata hati goranna tu bangso si pelegenu. Martua do nama haposan tu Jehovah, jalan nama ngulahon patitna, maroha haserepon. Martua ma ganup nama kadiari Jehovah, nama parangi di akka dalam nain. Sedikir ma'al Jehovah marhite siang. Sai pasu-pasuan di Jehovah sian do sion asa paidai daun pinali Jerusalem ganup ari saleleng do ho mangulu. Udang matomon nabi di Jehovah kita, jadi makasih Muhammad kita. Martangiang mahita. Ale di bata Jehovah amanami di bagasan goarni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Mulai tema upasa kami nuain tuho, di sude pandonganemu di ngolu namion. Di parorot hodo kami saleleng mamulus tahun nasapui. Jala di pataru hodo kami nuain musai tu tahun na imbaton. Hodo Tuhan na umboto. Akan naing masa di tahun na binasa basamu di hami. Ale Tuhan urupi mahami di nama molus tahun na nilewamu di hami. Asatung margogo jalat tobu haporsian nami. Joloani ma Tuhan dinasa si ulau nami. Ay hodo ulu nami. Ay nunga di uriho hami di bagasan mudar di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saat di homa Tuhan saleleni ngulu nami on. Amin. Undur mahita. Identitas yang berkaitan nomor 720 ayat 1 dan ayat 4. Yes.
masuk dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami boleh bersama berkumpul di acara Ulang Tahun Patogar Sektor 2 ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan izinkan kami melewati tahun 2025 dan masuk ke 2026 dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami dan di dalam perjalanan hidup kami. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk orang tua ya Tuhan, berkati orang tua, berkati mereka yang mungkin sudah lanjut usia ya Tuhan, atau yang mereka masih bekerja ya Tuhan. Kau berkati mereka di usia emasnya ya Tuhan, Kau berkati kesehatannya ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat anak-anak ya Tuhan, mereka yang dalam pekerjaan, Engkau berkati di pekerjaannya, boleh sukses, boleh menjalani pekerjaannya dengan baik. Juga yang dalam pendidikan, Engkau berkati pendidikannya menjadi anak-anak yang terbaik ya Tuhan, menjadi agar bisa dipertemukan oleh jodohnya ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pengumuman ini ya Tuhan, berkati pengumuman ini, pengumuman persaudaraan ya Tuhan yang beralaskan cinta kasih Tuhan, sebab Tuhan ajarkan kasih kami, juga itu kami implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kami dan di dalam pengumuman kami ya Tuhan. Doa ini ya Tuhan jauh dari sempurna, tapi Engkau sempurnakan doa ini, Engkau kabulkan doa ini, doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bukan hati walaupun ada perbedaan. Kita mengingat perkataan Tuhan Yesus di Yohanes, Aku memberitakan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Perintah inilah yang bertujuan agar semua orang tahu inti ajaran Kristen adalah saling menghormati, saling berbagi kasih tanpa syarat. Kenapa kita bisa atau harus melakukan seperti itu? Ya, ada sebab-sebabnya. Hal pertama adalah kita bersaudara karena adalah rencana Tuhan. Bagaimana ini bisa dikatakan? Penyanyi dari buku nomor 174 ayat 1 tambah 4. kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami bersama berkumpul bersekutu di dalam acara ibadah Bona Tahun Patogar Buru Bere Sektor 2 Cikarang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami hendak mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami agar kami boleh mengerti dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo. Ya, jadi renungan
acara pertanian Bona tahun Patogar sektor 2 Burbere seperti yang ada di banner, yaitu dengan tema dan subtema yang kita ambil dari Kolose 3 yang menjadi firman Tuhan di malam hari ini. Firman Tuhan buat kita di malam hari ini dari Kolose 3 ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat dan mempersatukan dan menyempurnakan. Dengan subtema kasih Kristus memperkuat ikatan persaudaraan di Punguan Patogar Burbere sektor 2 Cikarang. Di malam ini kita akan banyak membahas tentang kasih. Buat remindnya, tahun 2026 walaupun sudah masuk di bulan akhir Februari dan masuk ke Maret, tapi nggak salah karena ini pertemuan kita mengucapkan selamat tahun baru. Tuhan memberkati setiap kita, para pengurus anggota dari Punguan Patogar, dalam kondisi yang sangat baik, penuh semangat. Kita percaya bagaimana Tuhan menyertai kita melewati di tahun 2025. Begitu juga di tahun 2026 kita berharap penyertaan Tuhan selalu mengiringi perjalanan hidup kita. Kamanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya sedikit kita bahas sebelum kita masuk bagaimana penerapannya tentang Kolose 3 ayat 14 ini, tentang kasih dan mengikat, dan terakhir ujungnya adalah menyempurnakan. Itulah yang kita ambil sebagai tema kita. Kita tentu telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Kita tahu Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam Allah, Allah di dalam dia. Karena kasih adalah inti daripada kehidupan kita. Jika kita tinggal di dalam kasih, artinya membiarkan kasih Tuhan menjadi dasar setiap keputusan kita, setiap ucapan kita, setiap sikap hidup kita. Sehingga kita dipenuhi oleh kasih-Nya, maka kita tidak mudah dikalahkan oleh kebencian. Itu membedakan antara kasih dan cinta. Cinta adalah apa yang saya rasakan terhadap orang lain, artinya sebagai objek. Sedangkan kasih adalah sesuatu yang orang lain terima dan rasakan dari saya, artinya dia sebagai subjek. Kita pada malam hari ini, keluarga yang dibangun atas kasih membuat kita saling terikat, semakin bersatu menuju kesempurnaan. Jadi Amang Gainang dan adik kami, Aposo, remaja, apapun yang kita lakukan jika tidak didasarkan atas kasih, tidak akan ada manfaatnya. Ini sesuai dengan surat Paulus ke Korintus, dikatakan, sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku dan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Dan kemudian diikuti dari kitab Amsal, dikatakan lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Artinya kasihlah yang memberikan nilai dan makna segala sesuatu yang kita lakukan. Dan yang terakhir dari Korintus, di sana dikatakan demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Apa yang paling besar di sana adalah kasih. Ya, di sini firman Tuhan mengatakan bahwa kasih lebih besar dari iman dan pengharapan dan kasih. Jadi, apakah tujuan kasih di dalam keluarga atau di dalam kumpulan kita, di dalam punguan kita? Ya, seperti dalam firman Tuhan tadi, kasih itu mengikat dan terusnya menuju ke kesempurnaan di mana kita lahir. Bukan kehendak sendiri bahwa saya lahir di keluarga besar Siregar, tetapi Tuhan sudah rancangkan bahwa akan kehidupan kita menanamkan nilai-nilai kekristenan dengan keluarga besar menjadi terang dan berkat bagi lingkungan sekitar kita, mewariskan nilai-nilai Kristen pada generasi muda.
Sehingga melalui acara Bona tahun ini kita memperbaharui komitmen kita untuk hidup dalam kasih. Untuk itu kita memberikan izin kasih Kristus memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga melalui setiap tindakan dan kata orang lain dapat melihat Allah hidup di dalam kita. Kasih adalah bukti kehadiran Allah yang nyata di dalam kehidupan kita. Inilah mungkin renungan yang bisa kami sampaikan di dalam nats firman Tuhan Kolose 3 ayat 14. Kiranya boleh menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita di hari ke depan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan tentang kasih dan persaudaraan. Untuk itu ajari kami Tuhan untuk senantiasa hidup rukun, saling mengasihi dan bertumbuh dalam iman percaya yang teguh, sehingga umat kami menjadi alat Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami berdoa memohon bimbingan Roh Kudus-Mu agar setiap langkah setiap keluarga di tahun 2026 dapat tercapai seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kami Tuhan, umat kami, para pengurus, demikian pula para anggota, berkati akan pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan memberikan kekuatan dalam setiap keluarga, dalam setiap pergumulan mereka, agar kami tetap bersukacita di dalam segala pengharapan kami. Dan Tuhan boleh menambahkan kenal di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita lanjutkan, kita bernyanyi dari band nomor 153. Ini kita berikan kesempatan kita. Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami. Masing-masing